Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat abang dan kakak dalam belajarnya. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran tematik tema 5 kita, subtema 2 ya abang dan kakak, tentang perubahan cuaca. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kata atau istilah pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat membandingkan pecahan yang berpembilang yang sama. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menirukan gerakan tarian burung kutilang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, abang dan kakak, kita akan langsung memasuki pelajaran kita. Nah, di sini ada teks ya. Teksnya menunjukkan dampak perubahan cuaca. Nah, ayo kita sama-sama mengamati. Abang dan kakak mendengarkan Miss Azizah membacakan teks tersebut, atau abang dan kakak boleh menjeda ya, atau mempause video ini untuk abang dan kakak baca. Nah, Miss akan mulai ya. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim antara lain ya, yang pertama ya flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu ya. Jika imunitas tubuh kita melemah ya, dengan perubahan cuaca yang tidak menentu ya, bisa berdampak buruk kepada kesehatan kita. Contohnya abang dan kakak bisa terkena penyakit flu ya abang dan kakak. Yang kedua adalah mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Nah, makanya kalau misalnya lagi upacara bendera ya abang dan kakak, kalau misalnya hari Senin, terkadang ada kan teman kamu yang pingsan atau ada yang mimisan ya, karena sinar matahari yang terlalu panas kayak seperti itu. Nah, yang ketiga sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Tadinya dingin jadi panas, tadinya panas jadi dingin, seperti itu ya abang dan kakak. Nah, itu cuaca yang ekstrim dan tidak menentu ya. Nah, kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dapat kita lihat pada teks tersebut, yaitu kata ekstrim ya abang dan kakak. Nah, itu adalah istilah ya yang tidak biasa ya. Ekstrim itu artinya tidak biasa begitu ya abang dan kakak. Nah, itu tadi adalah istilah ya atau kata khusus tentang perubahan cuaca. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, di sini ya abang dan kakak, ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Oke. Nah, cuaca ekstrim adalah
cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Yang maksudnya berbeda tadi itu dia kalau misalnya tiba-tiba paginya hujan, siangnya bisa panas, malamnya bisa mendung atau hujan lagi, seperti itu ya Abang dan Kakak. Nah, misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Nah, itu ya, cuaca ekstrem itu bisa juga diartikan seperti misalnya tadi nih hujan ya, hujannya itu berangin, anginnya itu kencang. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan cuaca yang ekstrim. Atau panas banget yang sampai kita pun tidak tahan untuk berlama-lama di luar, ya kan, karena kepanasan. Itu juga bisa disebut dengan cuaca yang ekstrim. Nah, seperti itu Abang dan Kakak ya. Oke, kita akan belajar tentang matematika, masih tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Nah, kemarin kita juga sudah menyelesaikan ya contoh ya soal yang mana Abang dan Kakak disuruh membandingkan mana pecahan yang lebih besar dan yang lebih kecil ya dengan menggunakan gambar. Nah, kita masih belajar tentang perbandingan pecahan yang berpembilang sama. Jadi kalau Abang dan Kakak membuat soalnya dengan pembilang yang berbeda, kemarin ada tuh yang buatnya seperti itu. Jadi Miss Azizah pulangkan, bukan salah tapi kurang tepat untuk materi kita sekarang. Karena kan kita materinya tentang membandingkan pecahan berpembilang yang sama. Jadi ketika disuruh buat soal juga harus yang pecahan berpembilang sama juga, seperti itu. Nah, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Ini ada 2 kue coklat ya Abang dan Kakak, yang satu yang coklat, yang satu vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian. Nih, menjadi 2 bagian sama rata, misalnya dipotong Siti. Nah, bagian yang sama besar seperti berikut. Nih dia, tadi dia satu kan Abang dan Kakak, seperti ini dipotong ya, yang kanan sama besar dengan yang kiri. Nah, lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nih tadi kue vanilanya nih satu nih panjang. Tiba-tiba ya sekarang dipotong Siti menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Jadilah seperti ini. Jadi 1 dari 3 bagian karena dipotong menjadi 3 potong. Nah, lalu kita akan membandingkan nih antara kue coklat yang dipotong menjadi 2 bagian 1/2 sama kue vanila yang 1 bagian tapi dipotong menjadi 3. Kira-kira 1/2 dengan 1/3 ya, kira-kira mana yang lebih besar? Nah, kemarin kan sudah Miss jelaskan juga, jika pembilangnya sama, ini sama-sama 1, maka semakin kecil ya angka penyebutnya, maka semakin besarlah pecahannya. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil pecahannya. Jadi dibalik saja itu ya Abang dan Kakak. Jadi kita bisa lihat juga secara konkretnya di sini. Tadi dia 1 kuehnya ya, 1/2 alias atau 1 dibagi 2 dengan 1 dibagi 3, kamu bisa lihat kan potongan kue mana yang paling besar? Ya 1/2, karena 1/3 potongan kuenya lebih kecil. Maka 1/2 dengan 1/3 yang lebih besar adalah 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, Miss yakin Abang dan Kakak sudah paham nih, alhamdulillah ya. Oke Abang dan Kakak ya, kita coba lagi dengan contoh soal yang sama seperti tadi. Siti memotong setiap 1/2, ini 1/2 tadi kan, dipotong Siti lagi menjadi 2 bagian. Nah, yang sama besar, kuehnya menjadi 4 bagian sama besar. Nah ini dia, dari tadi 1/2, setiap 1 bagian dipotong Siti lagi sama besar menjadi 4
potongan atau 4 bagian. Berarti dari satu kue menjadi 4 potong atau 4 bagian, maka pecahannya 1/4. Sekarang bandingkan bagian kue coklat dan 1/3 kue vanila. Vanila tadi tidak dipotong sisiti lagi, masih tetap 1/3. Sedangkan kue coklat dipotong sisiti dari 2 bagian tadi menjadi 4 bagian. Nah, kira-kira abang dan kakak 1/4 dengan 1/3 mana yang lebih besar? Iya, kamu bisa lihat nih dari gambar kedua ini. Tentu lebih besar pecahannya atau potongannya 1/3. Maka 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Nah, itulah tadi ya, kalau abang dan kakak harus mengetahui dan harus ingat, jika pembilangnya sama nih, sama-sama 1 ya, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahannya. Nih 4 sama 3 lebih besar 4 kan, maka dia menjadi lebih kecil. Semakin kecil angka penyebutnya, makin besar pecahannya. Ya abang dan kakak, gampang sekali, kamu perlu mengingatnya. Oke abang dan kakak, di sini ada gerakan dari nyanyian burung kutilang. Yang pertama, abang dan kakak ya harus menggerakkan ya untuk bait pertama lagu burung kutilang dengan kepala miring ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama. Nah, kalau bait yang kedua ya, mulai dari mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili 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 gitu. Gerakannya mengangguk-anggukkan kepala. Dan gerakan ketiga adalah gerakan sesuai bait yang ketiga juga ya. Ini kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Diulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Miss akan memberikan contoh ya gerakannya agar abang dan kakak mudah memahaminya. Ya, gerakan ini diperagakan oleh abang-abang yang dulu pernah duduk di kelas 3 juga ya. Mereka mempraktekkan lagu tari lagu burung kutilang. Nah, gitu ya abang dan kakak. Silakan menonton videonya. Di pucuk pohon cempaka, burung katilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan. Barunya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Nah, abang dan kakak, ya setelah kamu melihat gerakan yang dilakukan oleh abang-abang kelas kamu tadi ya, sekarang ada tugas nih. Tugasnya abang-abang ya melakukan gerakan lagu burung kutilang dengan gerakan pada materi hari ini, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi gerakannya dan yang sudah kamu tonton. Ya, berarti tugas kamu adalah menyanyikannya ya, serta melakukan gerakan
kepala tadi ya abang dan kakak. Nah, tugasnya dikirim ke Miss ya abang dan kakak. Tetap semangat ya. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.